Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami. Masih kami siarkan dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Serang, Banten, 94,9 FM Radio Republik Indonesia, Banten Pendengar. Di hari Jumat 24 Januari 2025 kembali kami hadirkan program Halo RRI. Untuk pagi hari ini kita akan bersama dengan Ibu Lia Nurlia Mahatma yang merupakan Kepala DP 3AP2KB Kota Cilegon. Dan Anda nanti bisa bergabung bersama kami. Silahkan jika ingin bertanya, sampaikan pertanyaan Anda di 0811 450 949. Untuk pagi hari ini, Anda bisa menyimak untuk dialog kami di 94,9 untuk Kota Serang dan sekitarnya, di 97,7 untuk Saketi dan sekitarnya, di 88,8 FM di Labuan dan sekitarnya, 100,8 untuk Rangkas Bitung dan sekitarnya, dan 96,5 untuk Bayah dan sekitarnya. Dan Anda juga bisa menyimak untuk perbincangan kami pagi hari ini melalui kanal YouTube kami, DRRI Banten. Di pagi hari ini kita langsung sapa Ibu Lia di ujung telepon. Assalamualaikum Ibu Lia. Waalaikumsalam Mas Diki. Kabar baik insya Allah Ibu. Alhamdulillah Mas Diki sehat. Alhamdulillah luar biasa Ibu. Baik, berbicara untuk tema kita hari ini yaitu upaya DP 3AP2KB KB Kota Cilegon dalam menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak tahun 2025. Ibu, ini sejauh ini bagaimana upaya yang dilakukan? Baik, terima kasih Mas Diki. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu fungsi daripada DP 3AP2KB ya, Mas Diki, yang memang tentunya Dinas DP 3AP2KB kepanjangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Ini tugas yang memang sungguh luar biasa, gitu kan, terkaitan dengan cakupan-cakupan yang harus kita lakukan. Salah satu di antara kaitan dengan bagaimana tugas kami di DP 3AP2KB adalah untuk bagaimana kita melindungi anak perempuan, melindungi perempuan dan anak. Dan ini kami tentunya dalam konteks penanganan pun kami ada yang namanya UPT PPA, Unit Teknis Daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah, Perlindungan Perempuan dan Anak. Dan ini yang memang bertugas untuk bagaimana menangani kaitan dengan korban-korban kekerasan. Sejauh ini pemerintah Kota Cilegon melalui DP 3AP2KB dan UPT PPA tentunya kami sudah melakukan upaya-upaya kaitan dengan bagaimana kita preventifnya terhadap terjadinya sebuah kekerasan kepada perempuan dan anak. Dan ini melalui kaitan dengan sosialisasi, pemberian pemahaman terhadap anak-anak gitu ya kepada masyarakat. Dan ini juga kita melalui sekolah-sekolah juga alhamdulillah di setiap masa pengenalan lingkungan sekolah tentunya kami masuk untuk bagaimana kita memberikan sebuah pemahaman tentang bagaimana bahayanya, bagaimana hukumannya terhadap apabila ada pelaku melakukan pelecehan seksual, ada pelaku yang melakukan pembulian, dan juga bagaimana terhadap korban, bahwa kami UPT DP 3AP2KB melalui UPT PPA itu menangani kaitan dengan apabila ada korban yang melaporkan kepada kami kaitan dengan kekerasan tersebut. Contoh, misalnya ada pelaporan dari masyarakat keterkaitan dengan adanya korban pelecehan seksual yang tentunya kami lakukan pendampingan, dan alhamdulillah di UPT PPA ini kami mempunyai tenaga-tenaga ahli yang memang tentunya kami rekrut, yaitu tenaga ahli psikolog, advokasinya, dan kerohaniawannya, yang memang tentunya untuk bagaimana kita supaya korban ini bisa tidak mengalami ketraumaan. Biasanya kan kalau korban kan kalau sudah terjadinya pelecehan seksual, ada rasa minder, ada merasa bahwa dia tidak punya masa depan. Yaitu alhamdulillah kita melalui UPT PPA semua kasus-kasus yang memang melapor kepada kita, semua kita dampingi secara optimal dan secara benar-benar si korban itu kembali pulih daripada ketraumaan yang memang mereka alami. Begitu Mas Diki. Baik. Dan kemudian jika memang
dilakukan pendampingan, ini biasanya berapa lama dilakukan pendampingan? Apakah memang tergantung dari mungkin tadi disampaikan korban tersebut atau seperti apa, Bu? Ya, memang kembali kepada kondisi ya, kondisi daripada si korban tersebut. Kami rata-rata yang kami konsepkan dalam SOP itu 3 bulan, Mas Diki. Dan itu memang 3 bulan ini kami berharap pendampingan itu memang benar-benar sudah anak itu sudah pulih dan kembali kepada kepedeannya gitu ya, rasa percaya dirinya. Namun pada saat 3 bulan itu kami juga tidak lepas begitu saja. Kami terus memantau dan apabila dalam konteks kelanjutannya kami perlu ada pendampingan kembali yang diharapkan oleh masyarakat terhadap korban, ya kami lakukan, Mas Diki. Baik, dan Ibu, kita tahu untuk kekerasan seksual, kekerasan fisik yang memang diterima oleh perempuan dan juga anak biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat. Edukasi apa atau juga mungkin seperti apa nih yang harus dilakukan upaya preventif kalau tadi disampaikan yang bisa diberikan kepada masyarakat, Bu Lia? Nah, kami juga selain pendampingan daripada sebuah kasus, tentunya juga kami pendampingan kepada keluarga dalam konteks preventif. Jadi kami juga ada di kelurahan-kelurahan yang namanya kami sudah bentuk namanya Pelindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, di mana setiap kelurahan sudah terbentuk dan itu melalui PATBM itu potensi-potensi itu bisa kita lihat. Jadi mereka para aktivis PATBM itu memberikan pemahaman, memberikan penyuluhan yang memang tentunya PATBM juga kita libatkan stakeholder yang memang di antara masyarakat ada tokoh masyarakat, tokoh agama, dari unsur Forkopincam ya dalam arti kata unsur-unsur kepolisian yang ada di masyarakat gitu loh. Jadi tentunya pendampingan itu tidak harus lagi kepada korban, namun pendampingan terhadap keluarga-keluarga yang sifatnya nanti kita melalui penjangkauan tadi gitu loh, Mas Diki. Baik, dan kemudian mungkin dibutuhkan untuk laporan dari korban sendiri atau juga dari masyarakat. Tapi masalahnya terkadang dari korban sendiri ada kekhawatiran tersendiri, ada ketakutan tersendiri ketika memang harus melaporkan untuk sebuah kasus, Ibu. Ini bagaimana juga mungkin peran serta dari masyarakat untuk mengajak bahwa tindak kekerasan yang ada di sekitar juga harus dilaporkan ke pihak-pihak terkait, Bu. Nah, ini permasalahan yang memang tentunya yang kami hadapi. Memang betul korban itu kadang kan ada rasa malu ya. Takut aib gitu kan. Namun kami meyakinkan kepada masyarakat bahwa setiap ada permasalahan kejadian ini tolong lapor kepada kami dan itu insya Allah rahasia itu kami simpan, kami jaga. Dan itu alhamdulillah sekarang ini gitu kan masyarakat malah yaitu tadi mereka aktif gitu ya melalui PATBN, melalui ada aktivis PATBN. Jadi kalau misalnya memang itu lapor, karena mereka merasakan bahwa hasil-hasil daripada pendampingan itu cukup optimal di masyarakat itu yang kita lakukan. Baik, dan kemudian Ibu, kalau berbicara soal memang kekerasan, ada yang namanya kekerasan fisik, tapi ada juga yang mungkin kekerasan verbal, tiap hari mendapatkan kalimat-kalimat negatif atau juga kata-kata negatif. Apa hal-hal untuk verbal ini bisa dilaporkan juga, Bu? Nah, kebetulan di kami juga, selain kami mempunyai UPT kaitan dengan penanganan, ya UPT PPA, kami juga ada namanya Wadah Puspaga, pendampingan pendampingan keluarga, di mana masalah-masalah itu juga kami dampingi gitu kan, dan kami bisa masyarakat datang ke kantor kami, kebetulan memang tepatnya ada di kantor kami di DP3AP 2KB. Ya, alhamdulillah masyarakat bisa datang dan bisa kita berikan sebuah motivasi, dan kita juga kalaupun misalnya diperlukan pendampingan untuk bagaimana secara psikolog, karena memang mungkin kita lihat si anak ini mengalami trauma yang besar gitu ya, yang memang perlu ada pendampingan, kita rujuk kepada UPT PPA. Untuk hal-hal itu insya Allah kami juga mempunyai pusat pendampingan keluarga yang memang tentunya ini juga menjadikan sebuah preventif yang memang tentunya kami terus-menerus untuk bagaimana melakukan sebuah penjangkauan. Baik, berdasarkan data dan juga informasi mungkin yang dimiliki oleh DP3AP 2KB Kota Cilegon, berdasarkan pemetaan, apakah juga mungkin ada kelompok-kelompok yang memang ini rentan terhadap kekerasan seksual dan juga kekerasan fisik, baik itu mungkin dari sisi ekonomi atau juga dari sisi pendidikan, Ibu?
Ya, memang kalau lihat daripada korban ya, Mas Diki, ini kebanyakan anak-anak yang memang tentunya ini juga permasalahan yang memang dari pengawasan orang tua dan juga kaitan dengan bagaimana pengawasan orang tua terhadap pemakaian gadget anak-anak. Dan ini kan mungkin kita ketahui nih, sekarang makan zamannya zaman teknologi ini, Mas Diki. Anak satu baru lahir juga udah dikenakan dengan HP ya, betul, gitu kan. Nah makanya ini juga harus memantauin, dan juga kami selalu berkoordinasi dengan sekolah-sekolah juga untuk bagaimana kalau di setiap jam-jam sekolah HP-HP itu untuk tidak dimanfaatkan gitu kan. Dan juga kami koordinasi untuk bagaimana peran orang tua juga bisa mengawasi setiap perkembangan daripada anak-anak. Jadi kadang kan gini Mas Diki, yang terjadi di masyarakat ini ya orang tua kurang kontrol karena memang kesibukannya gitu, dan juga anak-anak itu dengan bebasnya gitu kan, karena memang HP yang dipegang gitu kan, jadi ya mereka kurang terkontrolnya karena memang terlalu boleh dikatakan zaman teknologi ini yang memang zaman yang memang harus kita awasi. Jadi tentunya kami juga melalui sekolah, melalui guru-guru BK untuk bagaimana selalu komunikasi dengan orang tua gitu, untuk bagaimana jangan sampai lepas daripada pengawasan orang tua di rumah. Dan juga masyarakat-masyarakat yang ada di sekitarnya juga harus peka. Dan melalui PATBM itu mungkin bisa dilihat daripada bagaimana potensi-potensi dari wilayah tersebut gitu, Mas Diki. Baik, berbicara soal anak Ibu, kita tahu kalau tadi disampaikan bahwa gadget ini menjadi salah satu andalan para orang tua untuk bisa anaknya anteng seperti itu. Kemudian beragam informasi yang mengalir deras ke otak mereka, mungkin boleh dikatakan seperti itu. Ini juga biasanya ada anak yang memang akhirnya tantrum dan lain sebagainya. Apakah juga ini diwadahi untuk bisa dilakukan pendampingan untuk hal seperti ini, Bu? Ya, alhamdulillah Mas Diki. Hal-hal seperti itu juga kita banyak yang kita tangani, yaitu kenapa kita juga rekrut kaitan dengan tenaga psikolog, karena memang ahlinya yang memang tentunya harus kita tangani, harus kita dampingi, dan itu hal-hal itu juga kami tangani selagi masyarakat itu lapor kepada kami. Baik, gitu. Nah, untuk pelaporan sendiri apakah ada jenjang Ibu? Kalau kita tahu ada yang harus mungkin kelurahan dulu atau juga tadi langsung ke UPT PPA tersebut? Ya, kalau pelaporan itu bisa langsung, Pak. Bisa langsung kepada kami, dan kalaupun misalnya ada kaitan dengan pelakunya bisa langsung ke Polres. Kalau kami kan menangani korban yang memang tentunya yang menjadikan korban itu. Dan kalaupun misalnya pelaporan bisa juga didampingi oleh aktivis PATBM yang sudah kami bentuk di kelurahan, dan juga bisa langsung daripada masyarakat itu sendiri kepada kami. Dan alhamdulillah teman-teman kami, tenaga-tenaga kami, ya boleh dikatakan 24 jam Mas Diki ini melalui telepon kalau ada ini gitu kan. Tapi ya itu tadi, hari-hari kerja kami itu kan terbatas kaitan dengan tenaga SDM kami. Betul. Gitu kan. Kadang kami kalaupun misalnya melalui via telepon bisa diselesaikan, ya kita selesaikan gitu loh. Baik, dan kemudian kalau tadi disampaikan mungkin ada keterbatasan untuk SDM sendiri. Sejauh ini sebetulnya untuk mencakup wilayah yang ada di Kota Cilegon seberapa persen, Bu, untuk sejauh ini keterbatasannya? Keterbatasan dalam arti kata untuk bagaimana kami ada tenaga khusus ya, Mas Diki, gitu kan. Kita tenaga psikolog aja baru 2, advokasi 1, gitu ya, dan tenaga kerohaniawan 1. Ya kembali kepada keterbatasan kami dalam konteks anggaran kami, yang memang tentunya kami berupaya untuk bagaimana memaksimalkan daripada tenaga-tenaga kami untuk sampai saat ini, alhamdulillah, dengan tenaga 2 psikolog, 1 advokasi, 1 kerohaniawan, dibantu dengan tenaga-tenaga relawan, alhamdulillah semua bisa tertangani, Mas Diki. Baik, kalau tadi sempat disinggung oleh Ibu Lia seputar peran sekolah dan juga institusi pendidikan dalam mendukung program pencegahan kekerasan ini, bagaimana mungkin kerjasama ini dilakukan, Bu? Ya, kami melakukan koordinasi melalui guru-guru BK, dan apabila ada kasus atau seperti apa, kami melakukan edukasi juga. Kami untuk memberikan edukasi kepada sekolah-sekolah untuk bagaimana cara penanganan, cara pencegahan di saat ada korban-korban yang terjadi di sekolah. Dan alhamdulillah kita juga sudah sasaran kita sudah banyak ke sekolah-sekolah yang memang tentunya ini menjadikan
menjadikan koordinasi kami dan tidak lepas daripada koordinasi dengan dinas pendidikan. Jadi kami juga ada mitra dengan dinas pendidikan keterkaitan dengan untuk bagaimana kita bisa membuat sebuah perjanjian dalam konteks kerja untuk bagaimana cara penanganan kaitan dengan kekerasan yang terjadi di sekolah-sekolah. Baik, dan ini memang tugas bersama untuk menjaga agar lingkungan yang memang ditinggali atau juga di tempat ini aman, nyaman untuk semua, Ibu ya? Iya. Baik, dan kemudian Ibu mungkin ada saluran khusus untuk pengaduan yang disediakan oleh DP3AP2KB bisa disampaikan kepada masyarakat? Ya, untuk masyarakat bahwa kami ada kontak WA yang memang bisa dihubungi. Ya memang tentunya kami juga baru mempunyai kontak WA dan insya Allah melalui kontak WA juga akan kami layani gitu kan. Kalaupun misalnya ada pertanyaan gitu kan tentang apa yang menjadikan ini, ya insya Allah kami dari petugas UPT PPA menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah ini kepada masyarakat, ini nomor WA UPT PPA di 087 808 039 299. Baik. Kami silakan ulangi kembali, Bu. Baik. Kami ulangi kepada masyarakat apabila masyarakat akan melaporkan kaitan dengan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat bisa melalui nomor HP UPT PPA 087 80 803 9299. Baik, dan terakhir Ibu Lia, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat mungkin terkait program di tahun 2025 dari DP3AP2KB Cilegon? Silahkan. Ya, kami dari DP3AP2KB mengimbau kepada masyarakat, mari kita bersama-sama untuk bagaimana kita bisa melindungi anak-anak kita sehingga anak-anak kota Cilegon pada umumnya bisa menjadikan generasi emas di 2045. Yang tentunya kami dari DP3AP2KB terus meningkatkan, mengoptimalkan daripada pelayanan terhadap korban-korban dan juga terus-menerus melakukan sebuah preventif dengan melalui beberapa kegiatan. Ke depan kita akan melakukan edukasi kepada sekolah-sekolah kaitan dengan pendampingan yang memang tentunya akan memberikan sebuah pemahaman kepada anak, khususnya anak-anak yang memang tentunya menjadikan aset masa depan kita. Nah, pendampingan ini terus akan kita optimalkan gitu kan. Terus nanti kita insya Allah di tahun 2025 kita akan lakukan penjangkauan. Ya memang tentunya penjangkauan ini kita lakukan tujuannya untuk mengetahui sejauh mana masalah-masalah yang terjadi baik di sekolah, di masyarakat, sehingga kita bisa melihat berapa jumlah yang memang terjadi terhadap kekerasan anak. Karena selama ini kami masih dalam konteks pelaporan yang kita tangani, yang memang tentunya ke depan kita akan melakukan penjangkauan. Begitu Mas Diki. Baik, terima kasih Bu Lia sudah bersama Pro 1 RRI Banten untuk pagi hari ini, Bu. Ya, terima kasih Mas Diki. Sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas Ibu. Terima kasih Mas Diki. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Dan demikian pendengar perbincangan bersama dengan Kepala DP3AP2KB Kota Cilegon, Ibu Lia Nurlia Mahatma, dengan tema upaya DP3AP2KB Kota Cilegon dalam menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2025. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten. Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi baru.